jadi diri, bukan menjadi jelapan buat ketika cinta. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, terus hati siap berdoa. Takut dan tangan diputar, belum tangan digulung, bulan melihat di bagian bulan, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua jari kanan, jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi dua jari jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi bukan menara, jari kanan, jari kiri. Menjadi menjadi kanan, menjadi kiri, bukan menjadi siap berdoa. Silakan ketua kelas yang memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak ibu semua, terserah. Siapa yang mau memimpin ke depan? Coba Rara, silakan Rara pimpin ke depan ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Tapi Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran kita yang kemarin? Kita mau belajar apa? Pancasila yang kemarin kita belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Pancasila itu di negara kita sebagai apa? Negara Indonesia. Dasar negara Indonesia. Ada 5 tepuk simbol Pancasila. Apa saja itu? Coba. Tepuk simbol Pancasila. 1 bintang, 2 korantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padian kapas. Ya, itu pelajaran kita yang kemarin tentang simbol Pancasila. Sekarang, hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengenal dan menunjukkan atau menceritakan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Nah, Ibu mau dengar dong, apa saja pengamalan dari sila pertama? Siapa yang tahu? Sila pertama itu lambangnya apa? Bintang. Nah, bintang itu mencerminkan apa? Tentang nilai apa? Ketuhanan, pintar. Kalau sila kedua? Kemanusiaan. Kalau sila ketiga? Persatuan. Sila keempat? Kerakyatan. Sila kelima? Keadilan. Sekarang anak ibu berikan video ya, video tentang pengamalan sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti sesudah kalian mendengarkan video yang ibu tampilkan, kalian bisa menceritakan, kalian bisa menyebutkan apa saja pengamalan sila Pancasila. Kalian simak ya sebentar. Kalian dengarkan ya nak. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just get Grammarly. It's free. I don't need better grammar. I need an A on this essay. Grammarly can help with that. Just highlight your topic and it'll make an outline. Analisa sesuai dengan agama dan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Adelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan-pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Dengarkan ya. Anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada
kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianggapnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil putusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh,
menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian Pip. Nah, sudah kalian dengar, itu contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, siapa yang bisa menceritakan video tadi ke depan kelas? Coba Ibu tanya ya. Dari kelompok pertama, sila pertama, coba sebutkan apa saja contoh penerapan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Beribadah sesuai agamanya masing-masing. Lalu, apalagi contoh penerapan sila pertama? Berdoa sebelum makan. Lalu apa lagi? Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang sila kedua Pancasila, Ibu tanyakan kepada kelompok kedua. Contoh penerapan sila kedua Pancasila. Menolong teman yang terjatuh. Apa lagi? Cepat. Apa lagi? Menjenguk teman yang sakit. Apa lagi? Apalagi contohnya? Menghargai orang tua. Sekarang Ibu mau tanya lagi di kelompok yang ketiga tentang sila ketiga Pancasila. Apa saja penerapan yang kita lakukan? Nah, contohnya yang pertama lakukan gotong royong. Pintar. Kalau sila yang keempat, apa contohnya? Bermusyawarah memilih ketua. Sila yang kelima, apa nak? Apa? Menghormati hak orang lain. Itulah contoh penerapan sila Pancasila. Lalu dari video yang kalian lihat tadi, sikap apa yang dapat diteladani? Sikap apa saja? Menghormati, menghargai, toleransi, banyak sekali yang harus. Tetapi sikap dan pengamalan itu harus kita terapkan di mana saja. Di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Kalau contoh pengamalan sila pertama di lingkungan sekolah, contohnya apa? Tidak membedakan teman. Tidak membedakan teman. Sila pertama, berdoa sebelum belajar. Itu di sekolah ya nak. Kalau di rumah, apa contohnya? Sholat berjamaah. Kalau di masyarakat, sholat di masjid berjamaah ya. Kalau sila kedua yang di rumah, membantu ibu masak, menghormati orang tua, menghormati orang tua. Kalau di sekolah contohnya sila kedua, menghormati yang lalu tidak membeda-bedakan teman, itu sila kedua. Contoh sila kedua di rumah, siapa yang tahu? Pengamalan sila kedua di rumah, siapa yang tahu? Menghormati orang tua, menyayangi adik. Di sini ada nggak yang menyayangi adiknya? Ada nggak adiknya? Kalau contoh pengamalan sila kedua di masyarakat, apa? Menjenguk orang meninggal. Sekarang
ketiga di sekolah. Apa contohnya pengamalan? Setelah kita lihat video tadi. Tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Itu sila berapa? Sila ketiga. Sila ketiga. Upacara dengan hikmat. Upacara dengan hikmat. Apalagi? Apalagi? Sila ketiga Pancasila tentang gotong royong. Apa contohnya di sekolah? Gotong royong Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Sila keempat di sekolah. Bermusyawarah menentukan ketua kelas. Di sini siapa ketua kelas kita? Rahel. Sewaktu kita mau memilih Rahel, kita melakukan musyawarah. Musyawarah itu adalah pengamalan sila keempat. Contoh sila kelima di sekolah. Apa? Bersikap adil kepada teman. Kita tidak boleh memilih-pilih teman ya nak ya. Kita harus menghargai, menghormati teman kita. Sekarang Ibu ada tugas yang harus kalian tulis berkelompok. Kalian kerjakan berkelompok. Silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan sesuai dengan buku panduan yang ada di dalam tas kalian. Apa nak di sini ya? Ya. Di sini ada perintahnya sikap religius. Contoh penerapan Pancasilanya apa? Kalian buat di situ ya. Bisa? Apa juga akan makan penerapannya ini dapat Pancasilanya ya. Kalian lihat. Bisa? Bisa. Ya, apa saja berikutnya.
Ibu bisa melihat ya siapa yang kompak kelompoknya, siapa yang saling bekerja sama. Ibu bisa lihat ya kelompok siapa ya yang kompak.
Sekarang ibu mau melihat hasil dari yang kalian buat. Ya, sekarang silakan kalian tampilkan dari kelompok pertama hasil dari pengamatan video kalian tadi. Silakan kalian buat apa saja hasil dari tugas kalian. Silakan dari kelompok satu. Bacakan di depannya suara yang keras ya. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan sama-sama. Kira mau membacakan ya. 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 Ya, dari dulu. Belajar memasuki wilayah pertama nasionalisme, menghormati orang yang lebih tua, tanpa pamrih, menolong teman yang belum jamil, alhamdulillah kedua, menghargai orang lain, berbicara dengan sopan santun ke siapapun yang masuk silakan. Tiga, alhamdulillah mengucapkan ijazah pemilih kedua kelas, silakan. Empat. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat. Siren tadi sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok satu. Sikap religius yaitu berdoa sebelum beribadah. Betul? Betul. Lalu nasionalisme menghormati orang yang lebih tua. Betul? Betul. Betul? Betul. Nasionalisme, sikap nasionalisme. Iya, sila ketiga. Menghormati orang yang lebih tua. Betul? Betul atau salah? Betul atau salah? Menghormati orang yang lebih tua itu termasuk
Betul? Betul. Itu baru sila kedua. Menghargai orang lain itu sila keberapa? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu adalah sila ke-5. Sila ke-5. Contohnya berbicara dengan sopan kepada siapapun. Lalu musyawarah mufakat itu sila ke-4, memilih ketua kelas. Baiklah, itu presentasi dari kelompok pertama. Sekarang kita tampilkan kelompok kedua untuk membacakan hasil dari diskusinya bersama-sama. Silakan kelompok kedua. Suaranya dikeraskan ya, Nak. Lembar kerja kelompok 2. Religius. Taat menjalankan ajaran agama. Pancasila pertama. Nasionalisme. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Itu sikap nasionalisme, Nak. Iya. Tidak. Ya atau tidak? Ya, menghormati itu adalah sila ke-5. Lanjut. Tanpa pamrih. Menolong tanpa mendapatkan imbalan. Sila ke-3. Tanpa pamrih. Menolong itu sila ke. Menolong dari mana? Sila ke-2. Lalu Menghargai orang lain. Menghargai orang berbeda agama. menghargai orang lain itu sila ke-5. Lanjut. Musyawarah mufakat menentukan ketua kelas. Pancasila ke-4. Iya, silakan. Tepuk tangan. Silakan kelompok 3 tampilkan hasil diskusinya. Religius sila pertama, contohnya salat berjamaah. Iya, betul. Nasionalisme sila ketiga, contohnya rasa cinta kepada tanah air. Betul. Tanpa pamrih sila kedua, contohnya tidak meminta imbalan saat membantu orang lain. Betul. Betul sekali. Lalu Menghargai orang lain sila kelima, contohnya menghargai teman yang berbeda suku dan agama. betul. Betul. Lanjut. Musyawarah mufakat sila keempat, menerima keputusan bersama. Betul. Lanjut. Kelompok 4 silahkan tampilkan hasil diskusinya. Merupakan contoh penerapan sila pertama, contohnya berdoa setiap agar melakukan aktivitas. Ya, betul. 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 Berdoa sebelum melakukan aktivitas. Lanjut. Nasionalisme merupakan contoh penerapan sila ketiga, contohnya melakukan upacara dengan hikmat. Iya, kita dengarkan dulu ya. Apa, Nak? Melakukan upacara bendera dengan Hikmat. itu adalah contoh sikap nasionalisme sila ke. Sila berapa? 3. Nasionalisme sila ke. Lanjut. Tanpa pamrih merupakan pengembangan sila kedua, contohnya menolong orang lain dengan ikhlas. Menolong orang lain dengan ikhlas. Sila ke. Dua. Lanjut. Menghargai orang
orang lain termasuk penerapan sila kelima. Contohnya berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja itu contoh sikap sila Pancasila yang kelima. Lanjut. Musyawarah mufakat termasuk penerapan sila keempat. Contohnya mengutamakan kepentingan bersama. Ya, mengutamakan kepentingan bersama adalah sila keempat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok 5, silakan bacakan hasil diskusinya. Nomor kerja kelompok 5. Religius, contohnya sholat, puasa, zikir, mengaji. Betul? Betul sekali. Yang kedua, Nasionalisme, contohnya saling tolong-menolong. ya betul. Nasionalisme itu contohnya saling tolong-menolong. Betul atau tidak? Ya. Nasionalisme itu sila Pancasila, sila ya. Contohnya apa tadi? Upacara bendera dengan lalu Tanpa pabrik, contohnya memberikan bantuan kepada orang kesusahan. memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan termasuk sila kedua. Lanjut. Menghargai orang lain, contohnya tidak memilih lingkungan. Sila lanjut. Musyawarah mufakat, contohnya pemilihan kedua kelas. Termasuk sila ya, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kalian lakukan tadi diskusi antara kelompok kalian, apakah kalian sudah memahami yang kalian buat? Sudah. Sekarang ibu mau melihatkan contoh dari pengamalan sila Pancasila yang kita lakukan sehari-hari di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Sekarang ibu ada gambar. Siapa yang tahu? Sila kita. Ini gambar apa? Orang yang sedang ibadah ini sila keberapa tadi? Ada contohnya apa saja tadi? berwudu, sholat, Ini di gambar ini nampak nak? Nampak? Contohnya sholat berjamaah. Apa lagi? Mengaji, doa. Ini contoh sila Nah ya nak, lalu ada lagi gambar di sini sila yang keberapa ini? kedua, Sila berapa? Kedua. Di sini ada gambar apa saja? Coba lihat. menolong kebijakan raya, Menolong teman yang sedang kesusahan, lalu menciptakan suasana harmonis di lingkungan. Apa lagi contoh yang ada di gambar ini nak? mengajarkan adik belajar, Iya, membantu adik belajar, lalu saling menyayangi di dalam keluarga. Ini contoh penerapan di mana? di lingkungan, Di rumah atau di dalam sekarang sila ini sila berapa? Siapa yang tahu? Ini tapi sila kelima, ketiga, sila berapa? Sila berapa? Sila ketiga. Sila ketiga contohnya apa? Gotong royong di
Sedang apakah? Melakukan ujian. Contohnya sedang memilih ketua kelas. Ya. Lanjut. Ini sila kelima ini contohnya apa saja? Belajar suku-suku. Apa lagi? Sila kelima ini tentang keadilan sosial. Kita harus adil, tidak boleh. Apakah di sekolah ini ibu memberikan pelajaran kepada kalian ada yang tidak adil? Tidak. Itu contoh dari apa itu? Sila kelima. Kalian dapat apa dari ibu? Itu contoh dari penerapan sila kelima Pancasila. Sekarang ibu mau dengar lagi. Tepuk semangat. Masih semangat? Sekarang kalian bisa menulis di buku kalian. Tuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila 1 sampai 5. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Silakan kalian buat contoh penerapan Pancasila sila 1 sampai sila 5 di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan rumah. Ya. Berkelompok. Oh enggak, ini saja nah. Ini dari sila pertama, ini sila kedua, ini sila ketiga, ini sila keempat, ini sila kelima ya. Bisa? Bisa nah? Bisa saya? Bisa. Silakan. Satu saja buat di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, silahkan buat lagi kan di lingkungan sekolah, di lingkungan
Tidak membeda-bedakan kalau di lingkungan sekolah kita rapel, kalau di lingkungan rumah apa sikap adilnya. Iya, satu contoh sikap musyawarah di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Apa? Ada yang tidak tahu? Bisa semuanya? Tadi di situ lingkungan sekolah. Sekolah. Jadi sekolah. Kita beda. Sudah? Bu, ya? Belum. Apa nak? Apa ya? Ke dalam sudah? Sudah, kita kumpul lagi. Bagi yang sudah, silakan dikumpulkan hasil belajarnya. Iya, sudah, silakan per kelompoknya nak ya. Silakan kumpulkan ke depan hasil belajar, hasil yang kalian buat tadi. Makasih ya Ben, makasih Siren, makasih Dini. Masih ada yang belum selesai? Bagi yang sudah selesai silahkan bukunya disimpan lagi di dalam tas karena kita mau bersiap-siap lagi pulang.
Sudah nak? Sudah Bu. Sudah Bu. Dapat satu. Hari ini alhamdulillah anak ibu hari ini sudah bekerja sama dengan ibu untuk melakukan pembelajaran di kelas kita ya nak ya. Apa saja pelajaran yang kita pelajari hari ini? Menceritakan tentang pengamalan. Sila pertama apa contohnya tadi? Sila kedua membantu teman yang sedang kesulitan. Sila ketiga bergotong royong. Sila keempat di dalam kelas untuk memilih ketua kelas. Sila kelima bersikap adil. Sekarang kita lakukan tembuk simbol Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 bagian kapas. Alhamdulillah hari ini anak ibu pintar-pintar, hebat-hebat. Semoga sikap pengamalan sila Pancasila dari 1 sampai 5 bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua bisa melakukan apa saja sikap yang ada di dalam Pancasila. Jangan lupa untuk selalu menghargai, menghormati, dan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Ya. Sekarang siapa yang masih ingat lagu Garuda Pancasila? Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu. Satria proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.
Siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu boleh pulang. Kelompok siapa ya? Kelompok siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu boleh pulang. Sebutkan contoh sikap pengamalan Pancasila sila ketiga. Coba. Apa? Gotong royong. Apa lagi? Ya, melakukan upacara dengan hikmat. Silakan, boleh pulang. Siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan itu lagi boleh pulang. Sebutkan contoh sikap pengamalan sila pertama. Ya, silakan. Beribadah sesuai agama. Apa lagi? Berdoa boleh pulang. Silakan pulang. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tentang sikap pengamalan sila kedua? Apa? Apa sila kedua? Saling tolong menolong. Boleh pulang. Silakan. Sikap sila keempat. Sikap sila keempat apa? Musyawarah. Ya. Silakan pulang. Hati-hati di jalan ya. Sila kelima. Adil kepada teman. Selamat jalan.